Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersama saya Suster Godeliva KSCC. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-29, hari Minggu Misi. Bacaan-bacaan yang akan kita renungkan diambil dari bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 53 ayat 10 sampai 11. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16. Dan Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 35 sampai 45 dengan tema melayani dengan rendah hati akan membuat kita menjadi besar dan terkemuka. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki kuperbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum atau dibaptis dengan baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Siapa saja yang ingin menjadi pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang tidak ingin mendapatkan posisi dan jabatan yang hebat? Rasanya setiap orang menginginkan hal itu. Percakapan mengenai posisi, kedudukan ternyata bukan hal yang baru. Sejak zaman dahulu sudah ada struktur dalam masyarakat, baik itu secara sederhana ataupun secara kompleks. Dan ternyata kedudukan seseorang menjadi pemimpin semakin lama menjadi perhatian dan akhirnya menjadi percakapan yang hangat seperti yang sekarang terjadi di negara kita. Hari-hari ini kita mendengar di media sosial tentang siapa yang mengisi posisi menteri di kabinet Prabowo, siapa yang akan dipilih menjadi gubernur, bupati di setiap daerah. Percakapan yang sangat hangat. Mengapa begitu hangat? Ada pemahaman bahwa menjadi pemimpin itu berarti menjadi orang yang terhormat, orang hebat, dikenal, karena itulah dicari banyak orang. Demikian dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, di mana dua murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan meminta kepada Yesus untuk diperkenankan mereka duduk dalam kemuliaan Yesus kelak, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Benar, Yohanes dan Yakobus tidak meminta menggantikan posisi sang guru, tetapi meminta posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri, yang bermakna memiliki otoritas yang lebih hebat dari yang lain. Tentu hal ini membuat murid-murid yang lain menjadi marah, seolah-olah mereka tidak mempunyai tempat atau posisi yang sama dengan kedua murid itu. Jawaban Yesus atas permintaan kedua muridnya direspon dengan menanyakan komitmen mereka. Yesus berkata, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Dengan cepat tanpa bertanya apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan perkataannya itu, mereka menjawab, "Kami dapat."
Ini adalah pengakuan atau komitmen untuk siap menanggung risiko. Jangan hanya meminta jabatan, tetapi tidak mempertanggungjawabkan atau tidak mau menghadapi tantangan. Menjadi orang terkemuka itu berarti tidak lari ketika menghadapi tantangan dan juga tidak mencari kambing hitam ketika ada persoalan. Sebab kita tahu bahwa itu konsekuensi dari posisi yang kita jalani. Jadi apapun posisi kita harus siap menghadapi tantangan yang ada. Semakin tinggi atau banyak posisi, jabatan yang kita miliki, semakin banyak juga tanggung jawab dan risiko yang harus kita tanggung. Jangan bangga dengan jabatan, tetapi enggan untuk melayani, lalu mengorbankan orang lain. Karena itu, Yesus mengingatkan bahwa duduk di kemuliaan atau mendapat jabatan atau menjadi pemimpin itu adalah anugerah, itu adalah pemberian. Dan hasrat itu tidak cocok dengan jalan Yesus. Yesus ditinggikan oleh Allah setelah menempuh jalan pelayanan, penderitaan, dan salib. Yesus memastikan bahwa pengikutnya pun akan menanggung derita, tetapi penderitaan itu pun tidak memberi hak atas posisi tertentu dalam jemaat. Bentuk kepemimpinan yang dikehendaki Tuhan bukanlah seperti yang dihasratkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang karena ambisi memperkokoh kekuasaannya. Menjamin posisinya tetap aman rela melakukan segala cara, bahkan sambil mengorbankan orang lain. Seorang pemimpin jemaat mesti terbalik, bukannya menaklukkan orang lain kepada kepentingannya sendiri. Sebaliknya mengabdikan diri kepada kepentingan orang lain. Seperti halnya dalam keluarga, Bapak tidak meminta harus selalu dilayani sebagai kepala keluarga, walaupun istri sangat sibuk. Tapi sebaliknya siap melayani semua keluarga demi kebahagiaan bersama. Anak yang tidak harus dilayani karena ia anak bertanggung jawab orang tua, tetapi bagaimana anak dapat membantu orang tuanya. Di komunitas misalnya, tidak minta supaya dilayani oleh saudara, tetapi selalu berusaha memberi pelayanan yang baik bagi saudara dan seterusnya. Maka saudara-saudara yang terkasih, lewat sabdanya hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak bertingkah sebagai tuan atas orang lain. Minta dilayani, tetapi melayani kebutuhan orang lain, teristimewa hal yang kecil dan lemah. Mari kita meneladani Yesus yang tidak mencari untuk dilayani. Ia terus mengabdikan diri kepada orang miskin, lemah, cacat, berdosa, dan lain seterusnya. Sikap Yesus ini kiranya menggerakkan hati kita untuk menjadi pelayan, seperti Dia. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyelamatkan diri sendiri, tetapi memberi diri untuk orang lain, memberi waktu untuk orang lain, memberi tenaga dan pikiran, serta apa yang kita punya, bahkan memberi nyawa sekalipun untuk orang lain. Inilah bukti pengorbanan seorang pemimpin. Orang percaya tidak berorientasi pada kedudukan atau kemuliaan, tetapi berorientasi pada pemberian diri dan melayani orang lain. Pada hari Minggu misi hari ini, Bapak Suci mengatakan bahwa murid-murid Kristus harus selalu mempunyai kepedulian yang tulus terhadap semua orang. Apapun status sosial atau bahkan moral mereka, kita diutus untuk pergi melayani semua orang yang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh, dan mengundang mereka datang ke perjamuan Tuhan. Paus Fransiskus menekankan misi untuk semua memerlukan komitmen semua orang, termasuk kita. Misi melayani semua orang, karena kesempatan untuk melayani itu datang dari Tuhan, dan melayani dengan rendah hati akan membuat kita menjadi besar dan terkemuka. Selamat bermenung. Tuhan Yesus memberkati.